Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel saya Pondok Bidara. Teman-teman kembali lagi ya. Kita membahas tentang beberapa buku-buku ya. Koleksi buku saya yang ada, dan kita akan mengupas satu persatu tentang satu ini nih. Ini mungkin teman-teman pernah tahu ya. Injil Barnabas. Jadi ini salah satu Injil yang tidak diakui di kalangan Kristen, dunia Kristiani. Kenapa? Karena Injil ini tidak mengakui ketuhanan Yesus, dan persepsi di Injil ini mengatakan bahwasanya yang disalib adalah Yudas Iskariot yang menjadi murid Yesus. Ya, itu jadi di sini nih. Lalu selain itu juga dikabarkan bahwasanya di Injil ini dikatakan akan ada nabi terakhir ya. Disebutnya Mesias ini di Injil ini. Nabi yang akan menjadi nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab bernama Muhammad. Jadi secara tekstual disebut Muhammad di sini. Nabi terakhir itu yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kita kupas pertama teman-teman ya. Ini Injil ini nih memang sudah lama saya koleksi ini ya. Ini saya beli tahun 1999. Jadi saya waktu itu masih kelas 2 STM. Nah, jadi saya STM loh di Jakarta. Tapi saya suka baca buku. Nah, yang ini nih tahun 2004 ini. Yang ini nih, yang sebelumnya ini tahun 99 saya beli. Terbitannya ini terbitan Bina Ilmu, PT Bina Ilmu Surabaya. Sedangkan yang ini terbitan Mutiara Ilmu Surabaya. Ini saya ada catatannya nih ya. Ini saya beli tanggal 4 Agustus tahun 2004 di toko buku Media Dakwah Keramat Raya nomor 45 Jakarta Pusat. Ini tahun segini saya belinya ya. Ini saya sudah kuliah ini. Jadi kalau yang ini saya masih sekolah, yang ini sudah mulai di bangku kuliah. Oke teman-teman ya, untuk tidak berpanjang lebar, yang harap teman ketahui ya, di dunia Kristen itu ya, dunia Kristiani itu, Injil itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ya, ini kan Alkitab itu ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini Perjanjian Baru. Nah, ini Perjanjian Baru nih isinya ada 4 Injil yang diakui oleh kalangan Kristiani. Injil Matius, ya kan? Lalu Injil Markus. Markus itu ada di sini nih. Nah, Injil Markus, ya kan? Lalu ada Injil Lukas, yang terakhir itu Injil Yohanes namanya. Itu 4 Injil yang diakui di kalangan Kristen dan gereja. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu masuk tentang kisah para rasul. Apa itu maksudnya rasul? Itu orang-orang yang diutus untuk mengabarkan agama Kristiani. Jadi seperti di sini nih disebutin rasul, salah satunya siapa? Ada 2 di situ. Paulus dengan Barnabas. Nanti disebutin di sini nih ya. Tentang Paulus dan Barnabas ini ada nih. Nah, ini nih. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Karena di dunia Kristen itu ya yang terkenal itu ya rasulnya itu rasul, utusannya itu utusan Paulus. Nah, nanti di sini di belakang-belakang ini semua surat-surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus, ya kan, di Galatia, lalu di Efesus, lalu di jemaat di Filipi, semua ya. Sampai nanti terakhir tuh kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang memberitakan nanti di akhir zaman katanya akan muncul binatang dengan bilangan 666. Nah, ini kitab Wahyu nih ya. Tuh, kitab Wahyu. Jadi gitu. Nah, di kisah para rasul ini disebutkan bahwasanya terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Nah, ini Barnabas ini. Injilnya nih. Versi dia ini.
Nah, ini disebutin bahwasanya apa tuh di sini Barnabas ingin membawa juga Yohanes ya, yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah itu diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, jadi seperti itu. Ini perselisihan ini ada di Kisah Para Rasul pasal 15 di situ tuh. Jadi ya seperti itu. Nah, baru kita bahas tentang Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas nih isinya seperti apa sih gitu kan? Apakah ini bisa dikatakan asli gitu kan? Sesuai dengan keimanan orang Islam. Nah, kita akan bahas. Saya sudah baca ini bahwasanya nih ada beberapa memang mirip dengan keyakinan orang-orang kaum muslimin. Seperti apa? Yang disalib di kayu itu, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi muridnya yang diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya Yudas Iskariot. Gitu kan? Lalu ada kabar tentang kedatangan Nabi setelah Yesus itu bernama Nabi Muhammad. Itu disebutin. Sebagaimana di Al-Quran juga nama yang disebut namanya Ahmad gitu kan. Nah, ini di sini juga ada teman-teman dibahas juga tentang itu ya. Oke, ini kita bahas satu persatu ya. Cuman juga nanti di belakang juga saya akan bahas juga. Ada juga pemahaman di Injil ini yang bertentangan dengan pemahaman kaum muslimin juga. Kita bahas ya satu persatu ini. Yang ini jadi Injil ini ada 222 pasal. Tidak seperti Injil yang ada di kalangan Kristiani. Ini Injilnya sampai 222 pasal. Nah, ini langsung kita bahas ya tentang Yudas nih. Kisahnya seperti apa sih? Kok sampai dia yang disalib itu ya? Kemudian Yudas, ini pasal 216. Yudas dan para murid. Kemudian Yudas dengan kekerasan memasuki kamar dari mana Yesus diangkat itu. Nah, di saat mana para murid semuanya sedang tidur, maka Allah yang maha ajaib itu mendatangkan sesuatu yang ajaib pula. Lalu berubahlah Yudas itu dalam kata-kata dan wajahnya, sehingga ia menyerupai Yesus dan kami pun menyangkanya Yesus. Adapun dia, maka setelah membangunkan kami mencari-cari di mana gerangan guru itu, maksudnya Yesus. Dan dari itu kami pun merasa heran, lalu kami jawab, engkaulah ya Tuhan, guru kami. Lupakah engkau sekarang kepada kami? Kata murid-muridnya itu kan. Sekarang dia malah sambil bersenyum mengatakan, apakah kamu dungu sehingga kamu tidak mengenal lagi Yudas Iskariot? Nah, jadi si Yudas ini justru mengaku, kamu bodoh ya kalau saya ini Yudas gitu kan. Dan di tengah-tengah ia mengatakan demikian, masuklah tentara itu, maksudnya tentara Romawi ya, karena waktu itu kan yang berkuasa di zaman Nabi Musa itu Romawi. Kalau zaman Nabi Musa itu kan Firaun. Nah, masuklah tentara itu lalu meletakkan tangan mereka kepada Yudas, maksudnya ditangkap tuh Yudas, karena ia benar-benar menyerupai Yesus dalam segala hal. Adapun tatkala mendengar suara Yudas dan melihat gerombolan tentara itu, larilah kami bagaikan orang-orang gila. Maksudnya itu murid-muridnya itu kan, murid-muridnya Yesus itu. Jadi kaget gitu kan. Juga Yahya yang tadinya memakai selimut dari katun, terjaga atau bangun dan lari. Dan ketika seorang prajurit memegangnya dengan selimut kafunnya, maka ia tinggalkan selimut dan lari telanjang. Maksudnya ada muridnya yang lain yang itu ya, ditangkap kain selimutnya itu, dia lari telanjang. Karena Allah telah mengabulkan doa Yesus dan menyelamatkan ke-11 orang itu dari bahaya. Nah, baru dia pasal ke-217, maka diangkutlah Yudas oleh tentara dan diikatlah dia sambil mengejek-ejeknya karena dia mungkin maksudnya membantah gitu kan. Sedang ia bertutur benar bahwa dia itu bukan Yesus. Jadi Yudas ini menyangkal kalau dia itu Yesus. Maka berkatalah tentara itu sambil mengejeknya, ya Tuanku, janganlah engkau takut karena kami datang untuk mengangkat engkau menjadi raja atas Israel. Jadi yang tulisan Indri yang di kayu salib itu ya, ada tulisan Indri itu yang ada
apa yang orang disalib di kayu salib itu ada tulisan INRI. INRI itu maksudnya apa? Yesus Nazaret Rex Judairum. Maksudnya itu kalimat ejekan. Yesus dari Nazaret, raja orang Romawi gitu. Romawi Yahudi, Yahudi Romawi, Judairum gitu kan. Dan kami mengikat engkau karena kamu mengetahui bahwa engkau menolak untuk menjadi raja. Selanjutnya ya. Nah, Yudas menjawab, barangkali kalian telah menjadi gila. Nah, sebenarnya tujuan kamu datang dengan senjata dan lampu-lampu itu hanya untuk mengambil Yesus dari orang Nazaret itu sebagai pencuri. Mengapa lantas kamu mengikat aku yang menunjukkan kamu ini untuk kamu jadikan raja? Dikala itu kaum tentara kehilangan kesabaran mereka, lalu mulailah mereka menghina Yudas dengan pukulan dan tendangan-tendangan. Kemudian diseretnya dengan penuh kejengkelan ke Yerusalem. Adapun Yahya dan Petrus, maka keduanya itu mengikuti kaum tentara dari jauh. Jadi seperti itu ditangkap ya si Yudas ini. Jadi sambil diejek itu, panjang ini ceritanya ya. Yang atas nih. Sehingga setiap orang tertawa terbahak-bahak karena keyakinan bahwa dia itu sebenarnya Yesus dan ia berpura-pura gila karena ia takut mati. Oleh karena itu ahli Taurat mengikat kedua matanya dengan kain. Lalu sambil mengejek mereka mengatakan, "Ya Yesus, nabi orang-orang Nazaret, katakanlah kepada kami siapa yang memukul engkau." Kemudian mereka menampar dan meludahi mukanya. Dan ketika menjelang pagi berkumpullah Majelis Agung ahli Taurat dan orang-orang tua masyarakat. Lalu kepala imam bersama orang Farisi meminta seorang saksi palsu terhadap Yudas dengan keyakinan bahwa dia itu Yesus. Tetapi tidak berhasil mendapatkan kemauan mereka. Dan mengapa aku katakan bahwa kepala-kepala imam itu telah menyakiti bahwa Yudas itu Yesus? Bahkan para muridnya semuanya beserta yang menulis ini meyakini demikian itu. Dan lebih besar dari itu bahwa ibunda Yesus, si gadis miskin itu beserta sanak kerabat dan teman-temannya pun juga meyakini demikian. Maksudnya meyakini dia itu Yesus gitu, padahal Yudas. Sehingga kesedihan tiap orang hampir tidak dapat dipercaya. Jadi seperti itu. Wah, ini panjang teman-teman ya. Jadi intinya di sini nih yang ditangkap ini di dalam kisah ini nih Yudas yang diserupakan oleh Yesus. Cuman murid-muridnya itu melihat itu kok serupa dengan Yesus semuanya itu. Cuman suaranya aja yang suaranya beda gitu kan. Terus sampai dia itu Yudas itu dia disalib gitu kan. Dihukum. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi kisahnya itu. Nah, terus tentang nubuat kedatangan Rasul Nabi ya, Nabi terakhir itu ada di pasal berapa ya? Tunggu, ntar saya cari dulu ya. Ada di pasal berapa ini? Tunggu. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ini ya tentang nubuat nama Muhammad itu ya. Apa tuh namanya? Kedatangan Rasulullah Nabi terakhir ya. Bernama Muhammad itu di pasal 97, teman-teman. Pasal 97 itu ada di sini nih tertulis ya. Yesus menjawab, ntar dulu. Ketika imam menanyakan, dinamakan apakah Mesias itu dan apakah tanda yang menunjukkan kedatangannya? Yesus menjawab, sesungguhnya nama Mesias itu ajaib, karena Allah sendiri yang memberikan nama itu. Dikala Allah menciptakan rohnya dan meletakkannya di suatu tempat yang indah di langit. Allah berfirman, sabarlah wahai Muhammad, karena untukmu aku akan menciptakan surga dan dunia serta jumlah yang besar dan makhluk-makhluk yang ku karuniakan kepadamu, sehingga siapa yang memberkati engkau menjadi berkat dan yang mengutukmu menjadi terkutuk. Kemudian apabila aku mengutusmu ke dunia, aku akan jadikan engkau rasulku untuk keselamatan dan kalimatmu akan menjadi besar sehingga langit dan bumi bisa lemah, tetapi imanmu tidak akan menjadi lemah sama sekali. Nah, bahwa nama yang diberkahi itu adalah Muhammad. Ya. Nah, di sini tertulis tuh ya bahwa
bahwa nama yang diberkati itu adalah Muhammad. Di saat itu halayak ramai meneriakkan, "Ya Allah, utuslah Rasul-Mu itu kepada kita. Wahai Muhammad, marilah selekasnya untuk keselamatan dunia." Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi tentang di utusan terakhir itu bernama Muhammad disebutkan di sini. Lalu tentang penangkapan orang yang diserupakan dengan Yesus, itu muridnya, itu di pasal kedua 216 sampai 217 itu disebutin tuh. Jadi seperti itu. Bahkan ya di akhir-akhirnya ya. Tuh, saya lupa ini. Ya, itu malah dikatakan mayatnya Yudas itu ketika sudah dikuburkan gitu kan, karena murid-murid itu menyangka itu Yesus, murid-muridnya Yesus yang lain yang dia itu durhaka juga justru mencuri mayatnya. Nah, mayatnya itu lalu dicuri dan disebarkan bahwasanya dia itu hidup kembali, katanya begitu tuh. Tuh. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, tentang Injil Barnabas ini yang kontroversinya itu di situ. Ini nggak sesuai tracknya itu dengan doktrin gereja atau doktrin Kristiani. Ya, beda dengan ya Alkitab ini. Jadi dua ini saya punya nih, terjemah Injil Barnabas, yang ini juga sama. Ini penyebar yang menerjemahkan ini namanya Khalil Saadah. Lalu yang menyebarkan ini mukadimahnya itu yang memberikan pembukaan atas Injil ini, mukadimahnya itu Said Muhammad Rashid Ridho. Ini kalau nggak salah ini dia muridnya Muhammad Abdul dan Jamaldin Al-Afghani ini. Jadi ini penyebar Injil ini. Muhammad Rashid Ridho itu salah satu karyanya itu dari mulai Jamaldin Al-Afghani, Muhammad Abdul sampai Rashid Ridho itu ada yang namanya Tafsir Al-Manar sama majalah Al-Manar itu. Tafsir Al-Quran Al-Manar itu nama tafsirnya itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang beda dengan keyakinan orang Islam itu di mana? Kalau tadi kan keyakinan orang Kristen itu seperti itu ya. Beda dengan keyakinan orang Kristen itu. Jadi yang orang Kristen itu menganggap ya berkeyakinan bahwasanya yang disalib itu ya Yesus, tapi kalau di sini dikatakan bukan. Yang disalib itu adalah muridnya gitu kan, oleh si penulis Injil ini. Terus apa tentang Mesias itu? Kalau di sini dikatakan Mesias itu si pemberi yang memberikan juru selamat itu adalah Muhammad gitu kan. Kalau di dunia Kristen ya kagak ada itu kata-kata Ahmad, itu nggak ada. Paling ada menurut Kristolog ya. Kristolog itu yang orang yang mualafnya masuk Islam dan menerangkan tentang Alkitab itu, dia katakan bahwasanya akan ada nabi dari gurun Paran yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih yang beda dengan keyakinan kaum muslimin. Oke, di sini kita lihat teman-teman ya. Yang menjadi masalah di sini kan, kalau yang kita tahu ya, kelahiran Nabi Isa itu oleh Maryam ibunya itu disertai dengan rasa sakit. Itu seperti itu loh yang ada di Al-Qur'an ya. Coba kita lihat di sini ya. Tunggu. Nah, di dia nih, pasal ketiga, oke. Saya bacakan saja ya. Itu ya, yang ini aja. Dan di waktu Yusuf, jadi Yusuf Arimatea nih. Dan di waktu itu Yusuf berdiam di sana. Genaplah bulan Maryam untuk bersalin. Maka si gadis itu dikitari oleh sinar yang gemerlapan. Dan ia pun melahirkan putranya tanpa merasa sakit. Dan dipapaknya anak itu dengan kedua lengannya. Dan setelah dibungkus dengan kain, maka diletakkanlah ia di palungan. Karena tidak didapatkan tempat dalam persinggahan itu. Jadi seperti itu teman-teman. Bahwasanya ya, ini dikatakan Maria atau Maryam ini ya, dia melahirkan Nabi Isa, Yesus itu tanpa rasa sakit. Padahal kalau di Al-Quran dikatakan
melahirkan dengan rasa sakit. Dan lokasinya ini ya, lokasinya itu ada di kandang domba gitu kan, di peternakan, di tempat pemondokan peternak domba. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, kita cari lagi mana ntar dulu nih ya. Nah, ini ya di sini masih di pasal ketiga juga ternyata. Nah, jadi lalu bertolak ke Yusuf dari negeri Nazaret, salah satu jajahan Galilea, bersama istrinya yang sedang hamil itu, menuju ke Bethlehem. Istrinya itu maksudnya Maryam. Jadi Yusuf itu orang yang mau mengakui sebagai suaminya Maryam gitu, di Injil ini nih dikatakan. Nah, dia menuju Bethlehem untuk mendaftarkan sesuai dengan titah Kaisar Romawi, maksudnya kan kependudukan ini. Dan di waktu ia sampai di Bethlehem, tidak mendapatkan suatu persinggahan, penginapan ya. Karena negeri itu kecil dan berjejal-jejal, banyak kaum pendatang. Maka ia tinggal di luar negeri itu di persinggahan. Di persinggahan yang dijadikan tempat tinggal para pengembala. Jadi maka ia tinggal di negeri itu di persinggahan yang dijadikan tempat tinggal para penggembala. Jadi ya kalau di Al-Quran itu kan Maryam dia lahir di bawah pohon, melahirkan Nabi Isa di bawah pohon korma. Ketika dia setelah saya melahirkan dengan rasa sakit, dia kan butuh nutrisi Maryam itu menggoyangkan pohon korma, ketika itu jatuh buah kurma dan dia mengambil nutrisi dari makan buah kurma itu. Nah, kalau ini enggak. Ini mirip-mirip dengan Injil yang ada di kalangan Kristiani ini, ya kan? Jadi ada di tempat tinggal para penggembala domba gitu kan. Jadi mirip dengan yang ada di Injil-Injil Kristiani kisahnya ini, bahkan tidak merasakan sakit. Ya sama. Ada di kalangan Injil Kristiani itu tadi itu kisah-kisah yang ada di di Alkitab Kristen itu ya. Jadi seperti itu tuh. Nah, berarti kan ada dua nih. Satu sisi ini bertentangan dengan doktrin Kristen tentang yang disalib itu adalah Yesus, sementara yang dikatakan yang disalib ini Yudas itu kan. Lalu di sini juga dikatakan di Injil ini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan tapi dia sebagai nabi dan rasul gitu kan, mengajarkan Injil dan mengabarkan tentang akan ada nabi setelah beliau yang bernama Muhammad. Sementara di kalangan Kristiani nggak seperti itu gitu kan. Nah, itu satu sisi. Nah, di sisi lain ini bertentangan dengan pandangan Islam. Apa? Ya, pertama harusnya kan di Al-Quran itu ya jelas bahwasanya dia ada lahir di bawah pohon kurma gitu kan. Jadi tempatnya mulia karena kurma itu kan diberkahi gitu kan. Lalu di sisi lain juga di pandangan Islam itu mengatakan bahwasanya Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam ya kan. Nah, Maryam itu merasakan rasa sakit. Ini bertentangan kan? Jadi bertentangan dengan doktrin Kristen juga, bertentangan dengan pemahaman Islam juga. Jadi di situ teman-teman. Nah, itu coba saya cari lagi ya. Yang Saya cari lagi yang perbedaan paham dengan Islam. Satu lagi nih ya. Oke, teman-teman lanjut lagi nih. Kita mencari pertentangan Injil Barnabas ini dengan pemahaman yang ada di Islam. Ini ada di pasal 105. Nah, ini nih ya. Sesungguhnya Allah itu tidak dapat dijangkau oleh sesuatu ukuran sehingga ku menggeletar dari menguraikan sifat-sifatnya. Tetapi harus kuterangkan kepadamu persoalan itu. Maka kukatakan kepadamu bahwa langit-langit itu ada 9, sedang jauhnya yang satu dengan yang lain, sebagaimana jauhnya langit yang pertama dengan bumi, dan jauhnya seperti perjalanan 500 tahun. Nah, ini dikatakan di sini nih teman-teman nih, bahwasanya langit itu ada 9. Nah, ini kan pertentangan lagi nih dengan pemahaman Islam, bahwasanya di Islam itu bahwa Allah menciptakan langit dengan 7 lapis. Ada di surat Al-Mulk. Ayo kita buktikan ya.
Ini. Hop. Oke. Maaf ya. Nah, kalau Injil Barnabas tadi ini dikatakan ada langit-langit itu ada 9, gitu kan? Nih ya. Bahwa langit-langit itu ada 9. Nah, kita baca surat Al-Mulk ya. Ayat ketiga. Ya, ini surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ketiga. Yang ketiga itu terjemahnya apa? Ia menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, jadi dikatakan di ayat 3 ini 7 lapis, 7 langit berlapis-lapis. Jadi 7 lapis langit. Nah, ini kan bertentangan dengan pemahaman Islam. Jadi apa yang bisa tarik kesimpulan teman-teman bahwasanya ini ya kita sebagai kaum muslimin ya nggak perlu euforia ya atau GR gitu seolah-olah wah ada Injil yang memberitakan tentang kenabian Muhammad gitu kan. Lalu kita sebarkan bahwasanya wah ini Injil ini asli katanya gitu kan. Ya enggak, ternyata ini di satu sisi ya mengabarkan tentang kenabian terakhir tuh namanya Muhammad gitu kan. Lalu kedua tentang penyaliban orang yang disalib. Siapakah itu, Yesus ataukah Yudas? Nah, di Injil ini yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Ini sesuai dengan paham Islam, mirip dengan pemahaman Islam. Tapi di sisi lain ya yang pasal-pasal yang sebelum-sebelumnya ya, yang paling awal-awal tadi itu ya, yang di sini-sini tentang kelahiran Nabi Isa itu, ya itu tadi bertentangan dengan pemahaman Islam juga, bahwasanya kalau di Islam dikatakan Maryam itu melahirkan Nabi Isa dengan rasa sakit, ya kan, dan dia melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Kalau ini enggak, dia melahirkan Yesus itu dengan tanpa rasa sakit dan melahirkannya di tempat pemondongan para gembala. Itu ya apalagi kalau bukan di tempat kandang domba, ya mirip juga dengan pemahaman Kristiani. Jadi ya saran saya sih nggak perlu euforia dan wah bagus dianggapnya Injil ini, nggak perlu, apalagi ya Al-Quran itu kan sudah sempurna gitu kan. Al-Quran itu sudah sempurna dan keasliannya sudah jelas, bahasanya juga bahasa asli yaitu bahasa Arab. Dan Allah berfirman, zalikal kitabula roiba fihi hudal lil muttaqin, itu kan, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya apa? Untuk melihat Injil ini ya kita anggap ya anggap aja seperti novel lah, untuk bacaan-bacaan saja gitu kan. Tapi jangan dijadikan rujukan keimanan, ini nggak perlu, karena ini satu sisi ada kemiripan dengan pemahaman Islam, di sisi lain juga bertentangan juga dengan pemahaman Islam. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya ulasan dari saya ini tentang Injil Barnabas ini ya. Saya punya 2 terbitannya ini ya, terbitan Bina Ilmu dan Mutiara Ilmu. Oke, itu sampai situ saja teman-teman ya. Sharing saya tentang Injil yang agak kontroversi lah, yang Injil yang ini ya. Ya, itu aja teman-teman. Makasih sudah mampir di channel dan konten saya ini. Silahkan berikan like dan subscribe dan share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.